Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Di pagi hari ini insyaallah kita akan bahas tentang salah satu karya bukunya Syekh Hasyim Asy'ari. Siapa beliau? Pendiri NU. Satu pendiri NU ya. Beliau seorang ulama besar ya. Lahir di Jombang. Jombang gimana Jombang? Jawa Timur, Jawa Timur. Ya, insyaallah kita akan bahas salah satu karya beliau, yaitu tentang fadlul ilmi wal ulama wa fadlul ta'limi wa ta'allumi. Ya. Bab tentang fadilah ilmu, keutamaan ilmu dan ulama, dan fadilah belajar dan mengajarkannya. Belajar dan mengajarkannya. Yang pertama kita sebagai seorang muslim itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib. Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi fardhun 'ala kulli muslim." Talabul ilmi itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, wajib semuanya. Ya. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'u al-ulama minkum darajatin bima jara'u minal ilmi wal amal. Firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu, Allah mengangkat derajat ya, orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Itu apa? Allah Ta'ala mengangkat ulama, mulai berilmu ulama yang di antara kalian beberapa derajat. Karena apa? Karena mereka jama'u bainal ilmi wal amal. Karena mereka itu menggabungkan antara ilmu dan amal. Karena ilmu itu mestinya diamalkan. Itu kalau cuma itu jadi pengetahuan saja. Ya. Karena banyak orang itu hanya ilmuwan tapi tidak melaksanakan. Betul nggak? Jadi pengamat. Itu. Ini ulama itu punya ilmu dan mengamalkannya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, darajatul ulama'i fawqal mu'minina bi 700 darajah. Ma baina darajataini 500 amin. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Ibnu Abbas siapa ini? sepupunya
Nabi, ya, dari pamannya Abbas, Ibnu Abbas. Dia Abdul bin Abbas, ya. Derajat para ulama itu, ya, itu apa? Di atas kaum mukminin, ya, melebihi kaum mukminin berapa? 700 derajat. Berapa? Subhanallah, 700 derajat nih. Dan di antara apa? 2 derajat itu, antara derajat 5 derajat ini, ya, 700. Di antara 2 derajat itu apa? Kedudukannya itu apa? Itu, ya, itu apa? Itu 500 tahun. 500 tahun. Bayangkan tuh jaraknya 500 tahun satu apa? Dari derajat ini, Pak, 500 tahun. Itu 700 berarti berapa? Banyak, ya. Itu tingginya derajat ulama. Karena Allah sendiri yang mengangkat derajat mereka. Gitu. Wa qala Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Al-ayat. Dan Allah juga bersaksi, ya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malaikat juga bersaksi juga menuntut ilmu, orang yang berilmu. Fabada Allah Ta'ala binafsihi wa thanna bimalaikati wa thallata bi ahlil ilmi. Allah memulai apa? Dengan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua dengan malaikat, ya kan? Yang ketiga apa? Orang yang berilmu. Wa nahika bihadza syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nubulan. Maka apa? Ini adalah suatu kedudukan, karena kedudukan yang tinggi, ya, yang utama, yang mulia, kedudukan yang mulia. Wa qala Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Sungguhnya apa? Hanya orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala di antara hambanya apa? Adalah para ulama. Kenapa demikian? Orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala adalah ulama. Limada? Karena ini paham, ya kan? Paham. Ya, paham orang yang ulama itu orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut dosa, ya. Sehingga apa? Dia mengamalkan ilmunya. Itu. Wa qala Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Ila qouli ta'ala dzalika liman khasyiya rabbah. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka apa? Adalah sebaik-baik bariyah, manusia. Sampai akhir ayat, ya. Yang demikian itu apa? Liman khasyiya rabbah. Bagi orang yang takut kepada Rabb-nya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang kalau nggak takut pada Allah itu apa? Ya semuanya itu diambat, nah, ya terjang semuanya itu, nggak peduli halal haram, dia ambil semua. Ya kan? Karena nggak takut pada Allah. Misalnya orang takut, siapa hati-hati, tidak akan berbuat itu apa yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqdul ayatani annal ulama humul ladzina yakhshawnallaha ta'ala
walladzina yakhshawna Allah hum khairul bariyah. Fayuntaj anal ulama hum khairul bariyah. Maka Pak ayat ini Pak menunjukkan bahasanya Pak ulama adalah mereka orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang takut kepada Allah adalah mereka sebaik-baik manusia. Maka hasilnya apa? Ulama adalah sebaik-baik manusia. Ya, itu. Jadi Pak, ini kedudukan ulama. Kedudukan ulama. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Berasa apa? Yang ingin apa? Ya, dikehendaki kebaikan oleh Allah Ta'ala, maka apa? Akan dipahamkan dalam masalah agama. Yufaqihu fiddin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u warasatul anbiya. Wa hasbuka bihadhihi darajah majdan wa fakhran, wa bihadhihi rutbah syarafan wa dhikran. Wa idza kana la rutbata fawqa an-nubuwwah fala syarafa fawqa syarafil warasati tilka ar-rutbah. Dan Nabi SAW beliau bersabda apa? Al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi dan rasul. Karena sekarang tidak ada lagi nabi dan rasul. Siapa yang melanjutkan mereka? Para nabi dan rasul, para ulama. Nah, antum ini para ulama ya. Namanya apa? Pelanjut, pewaris para nabi, ya, pewaris para nabi, ya, yang berdakwah jalan Allah Ta'ala. Maka Pak, cukup dengan derajat ini, kedudukan ini, ya, karena Pak ini adalah suatu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadirul syarafan wa dhikran. Karena Pak, martabat ini, kedudukan ini adalah kemuliaan dan sebutannya agung ulama. Pewaris para nabi. Jika tidak ada apa derajat atau kedudukan yang di atas para nabi, maka apa? Tidak ada kemuliaan lagi yang di atas kemuliaan pewaris para nabi dan rasul. Jadi kalah, presiden itu kalah, raja itu kalah. Bukannya Pak, fungsi Allah adalah ulama. Kalau di mata apa manusia ya mungkin kedudukan ini kan cara dunia, tapi di sisi Allah Taala ulama. Ya. Ya, gimana cara ulama nyantuk ya. Wa ghayatul ilmi al-amalu li'anna samratuhu wa fa'il umri wa zadul akhir. Wa man ghafara bihi sa'ida wa man fatahu khasira. Wa lamma yudra 'indahu sallallahu rajulani ahaduhuma 'abidun wal akharu 'alimun qala fadlul 'alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Ya. Kenapa tujuan ilmu adalah apa? Beramal. Ya, ketika apa kita sudah menuntut ilmu, maka tujuannya apa? Mengamalkan itu, ya. Amalkan. Banyak orang itu cuma pengetahuan saja. Kamu tahu sholat hukumnya Pak wajib, kok nggak sholat? Nah, nanti dulu saja, nanti aja, gitu kan? Cuma pengetahuan saja. Kamu tahu zakat? Tahu zakat. Kok nggak zakat?
nanti saya lagi butuh, ya kan? Pengetahuan saja. Padahal Pak, ilmu itu Pak tujuannya untuk diamalkan. Sudah tahu Pak, makan Pak pakai tangan kanan, gitu. Kenapa pakai tangan kiri? Harus dirubah ya, kebiasaan itu harus dirubah. Karena apa? Buah daripada ilmu adalah beramal, ya, itu. Dan faedahnya umur, ya, dan bekal akhirat. Ilmu itu bekal akhirat. Faman wabiro sa'idah, maka barang siapa dia beruntung memiliki ilmu, ya, maka dia akan bahagia. Faman fatahu khosro, dan yang tidak mendapatkan ilmu, maka dia akan rugi. Walimma dzukira 'inda walamma dzukira indahu, ya, sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika apa disampaikan kepada Nabi sallallahu, ada dua orang, yang satu ini ahli ibadah dan yang satu lagi adalah orang alim, maka Pak beliau pun berkata, bersabda, fadlul alim al-'abid ka fadli ala adnakum, ya, keutamaan orang alim itu, ya, atas orang yang ahli ibadah itu seperti keutamaanku, atas kalian, itu ala adnakum. Jadi Pak, Rasulullah orang paling mulia kan, selain Rasulullah bersahabatnya, betul nggak? Jadi orang alim itu apa? Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang berilmu itu apa? Orang alim itu yang penting itu Allah Taala, bukan manusia. Manusia kan ya nilai manusia, dan biasanya manusia Pak nilai dengan harta, betul nggak? Kalau manusia kan nilai Pak biasanya dengan harta, biasanya kedudukan. Punya rumah besar dihormati, punya jabatan dihormati, gitu kan? Punya mobil banyak, punya ini dihormati. Kenapa? Ukurannya dunia. Kalau orang awam itu, ya, tapi orang yang ahli ilmu ukurannya apa? Ilmu, ya, gitu. Ya Allah mau. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu fihi tariqan min turqil jannah. Barang siapa apa? Salaka tariqan apa? Menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka apa? Allah apa? Akan, ya, berikan jalan untuk masuk surga. Ya, sorry, konmituril jannah, banyak jalan untuk menuju surga Allah. Itu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhun ala kulli muslimin. Wa talabul ilmi yastaghfiru kullu syai'in hatta al-hut fil bahri. Dan orang yang menuntut ilmu itu apa? Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala akan memintakan ampun padanya sampai apa? Hut, ikan di dalam lautan. Semuanya itu memintakan ampun pada antum. Yastaghfir, ya, mintakan ampunan. Itu semua makhluk, kullu syai, semuanya, sampai ikan yang ada di laut, di lautan.
Makanya harus semangat belajarnya, ya, semangat belajarnya. Karena Pak, kita nih subhanallah ya, menuntut ilmu itu santri Pak, dimintakan ampun ke semua makhluk, malaikat, ya kan, hewan-hewan, semuanya mintakan ampun. Karutin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ghada li talabil ilmi sallat alaihi malaikah wa burika lahu fi ma'ishati. Barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka para malaikat akan berselawat kepadanya, yang mendoakannya, mintakan ampun kepada dirinya, dan apa, hidupnya akan diberkahi, berbuka bimai syani, dan kehidupannya akan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamin. Barang siapa yang pergi ke masjid, ya, dan apa, la yuridu, ya, dia tidak ada tujuan yang lain kecuali untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, berarti ilmu, maka apa, baginya pahala haji sempurna. Masya Allah, alhamdulillah. Bayangkan pergi ke masjid niatnya Pak untuk belajar atau mengajarkan, dapatkan pahala seperti haji, ya, gitu. Tapi niatnya penting Pak untuk belajar kan, untuk mengajarkan niatnya itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-alimu wal muta'allimu kahadihi min hadihi, wa jama'a bainal musabbahati walati taliha syarikani fil ajri wala khaira fi sa'il nasi ba'du. Ya. Nabi bersabda apa? Orang alim dan muta'alim, orang alim dan talib. Muta'alim itu berarti talib. Orang menuntut ilmu itu Pak, itu seperti ini. Jamaah bainal musabbah wa taliha, ya. Itu apa? Mereka Pak bersama-sama Pak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Guru juga dapat pahala, santri yang juga dapat pahala. Dan tidak ada kebaikan, ya, visa edukasi Pak. Ini kebaikan subhanallah, ya, ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, udu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban lidzalika wala takun al-khamisa fatahlik. Nabi SAW bersabda, jadilah kamu itu orang alim atau muta'alim, menuntut ilmu, atau mustami'an, pendengar, atau muhibban, orang yang senang dengan ilmu, ya, senang dengan ulama, wala takun al-khamis, dan jangan jadi yang kelima, kamu akan celaka. Jadi bedanya apa? Menjadi orang alim. Kalau nggak bisa jadi alim, ya orang yang menuntut ilmu terus. Nah, seperti kita menuntut ilmu terus, ya. Muta'alim. Kalau nggak bisa jadi alim, muta'alim, belajar. Kalau tidak, mustami saja, mendengarkan. Kalau pengajian-pengajian, ya, dengarkan itu. Kalau nggak sempat,
Jadi apa? Muhibban, senang, ya, pencinta ilmu, pencinta para ulama. Dan jangan jadi yang kelima. Yang kelima apa? Nggak semuanya ini, bukan alim, nggak menuntut ilmu, nggak mau dengarkan ilmu, ya kan nggak cinta pada ilmu dan ulama. Jadi apa ente? Ya, ya kan? Kalau nggak empat-empatnya ini, maka bak celaka ente, celaka. Maka apa harus? Ya paling enggak dari salah satu inilah, ya, salah satu ini. Oke, belum? Ya, terus yang namanya. Ya, satu lagi ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ta'allamul ilma wa'allimuhu an-nas, ya. Belajarlah ilmu dan ajarkanlah pada manusia. Itu, belajarlah ilmu dan ajarkan pada manusia. Makanya apa? Antum nih apa? Ya harus belajar dan mengajar. Kemarinnya sudah ada PPM 2012 kan? Itu salah satu wasilah untuk mengajarkan ilmu yang sudah dia dapatkan sama ibu. Nanti antum ketika pulang ke rumah, ajarkan ilmu itu yang sudah ketahui, ya, ke adik-adiknya, TPQ, TPA, ya kan, di masjid atau di sendiri, ajarkan ilmu yang sudah didapat. Jadi ilmu sudah antum dapatkan, sebarkan pada yang lain, sampaikan pada yang lain. Jangan apa? Ya ilmu untuk diri sendiri, jangan. Tapi apa? Ilmu kita ajarkan. Kalau ilmu kita ajarkan, Pak, ilmu kita akan nambah. Kita akan diajar Allah SWT ilmu yang lain. Ya, itu. Kalau bakhil itu nggak mau ngajar, ya udah nggak berkembang. Ini bisa lupa juga ilmu kalau tidak diajarkan dan diamalkan. Kelas, saya mulai siapin. Insyaallah kita lanjutkan nanti. Besok insya Allah ya kita lanjut lagi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang yang selalu menuntut ilmu, jadi orang alim ya, yang mengamalkan ilmu. Jadi kalau ilmu diamalkan, semoga Pak ilmunya berkah di Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapannya untuk belajar.